Oke, halo kembali lagi di Apkenesia dengan saya Ani. Nah, kebetulan kita sedang di Surabaya. Kita lagi di tempatnya Mas Wilzam, ya kan? Wilzam Koi Center. Hore. Jadi gini, kita mau tahu nih seputar eh, keeping ya. Boleh nggak? Oh ya, Biar boleh, boleh, boleh. kita sama teman-teman tahu gimana caranya keeping ikan buat kontes. Untuk kontes ya? Ya, jadi gimana persiapannya, terus harus seperti apa penanganannya. Mungkin kita juga belum tahu, atau yang masih belum paham itu biar paham gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Wilzam Koi Center yang berada di Surabaya. Kebetulan teman-teman mampir nih, terima kasih juga dari Apkinesia udah Ya, mampir ke sini. Ya untuk keeping ikan atau persiapan ikan kontes sebenarnya ya hampir sama dengan pada umumnya. ya. Ya intinya ikan dipersiapkan sebelum kontes. Ya kita lihat dulu di kolam dengan kualitasnya sudah layak enggak untuk diadu atau diikutkan di kompetisi. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, setelah oke kita pilih ikan jenis ini, jenis ini, jenis ini, itu baru kita taruh di satu tempat sendiri. Bisa di vet, bisa di bak, atau bisa juga di apa namanya, tempat yang tidak terlalu Berarti besar. karantina gitu ya Nah, semacam istilahnya. kayak karantina. Oke. Semacam kayak karantina itu fungsinya agar kita bisa mengkondisikan airnya, Ya, kita bisa mengkondisikan makanannya, terus paparan sinar matahari juga kita bisa oh mengaturnya. iya, sampai sedetail itu ya. Ya, jadi agar ikan yang membutuhkan warna putih atau skinnya dia bisa lebih shining. Oke. Terus ya otomatis secara tidak langsung dengan kita pisahkan itu ya ikan-ikan akan lebih fokus untuk Ya, kita fokus. siapkan di arena. Oh, jadi Ya gitu. tidak ada rahasia apapun sebenarnya sih, hanya ya pada umumnya aja sebenarnya. Oke, pada umumnya seperti itu ya. Tapi kan Ya. terkadang kan banyak yang mengalami kayak apa ya? Mungkin drop karena kita Hmm. beda nih. Misalkan di Jogja dengan di Surabaya, kan suhunya itu kan juga Oh berbeda. ya, ya, ya. Jadi cara mengatasi itu. Jadi misalkan nyampe di Surabaya nih, ini gimana nih gitu. Karena suhu airnya juga berbeda. Ya, kalau itu sih memang dari pengalaman-pengalaman saya, terutama ikan-ikan yang basic sumi ya, bisa di sowa, bisa di siru, atau bisa di mungkin yang kiko atau kin sowa, Ya, kin siru, kin sowa, itu memang cenderung dia kalau pindah atau berganti suhu, berganti kadar air, TDS dan sebagainya itu memang dia ngedrop. Ya salah oke. satunya yaitu ya mereka harus dibiasakan dengan karantina dan ganti airnya agak sering. Oh, Itu. sesudah sampai sini Nah, atau sebelum berangkat itu memang kita siapkan untuk ya ikan harus ganti air secara rutin. Misalkan dalam satu hari 2 kali atau satu hari bisa 3 kali. Nah, itu oh, untuk mengkondisikan ikan ini dalam keadaan kalau ketika dia ada perubahan suhu dan perubahan itu dia cenderung lebih siap. iya, jadi nggak jeglek gitu ya. Nggak Ibaratnya kaget lah itu ya. dengan nggak kaget. Terus ya kalau di arena sendiri memang ada beberapa karakter ikan yang ketika dia itu drop suhunya Ya, atau di air yang berbeda dia langsung ngedrop. Itu ya. bisa kita siasati dengan mungkin dikasih semacam kayak tempat yang agak gelap di kantong atau di apa dengan Oh, kantong yang gelap. oh, jadi dikasih posting gitu Nah, ya. itu Jadi gitu. biar dia lebih adaptasi dulu dan sebagainya. Oh, Makanya dari itu kenapa kita memang menyarankan kalau bisa itu datang ke arenanya itu jangan terlalu mepet dengan jadwal penjurian. Itu memang salah satu agar ikan ini lebih adaptasinya ya, lebih menyesuaikan suhu. lebih banyak, lebih siap. Itu sih jadi Oke, itu jadi salah satu triknya. Memang ada beberapa trik-trik khusus untuk ikan-ikan yang
Doitsu, Hikari, Iya. itu memang ada sendiri itu triknya, ada sendiri. Jadi selain juga dengan mengkondisikan suhu, jenis-jenis tertentu memang ada yang perlakuannya memang ada yang khusus karena masing-masing karakter ikan itu punya karakter masing-masing. Beda-beda. Intinya sih kita harus paham dengan karakter Ikan ikan itu si sendiri A, ya, si B ini oke. harus punya karakter. Misalnya sama-sama Ochiba, itu kadang teman-teman ada yang ditaruh di tempat yang terang. Ya. Ada jenis atau breedernya si B, itu mereka butuh tidak mau ditaruh di terang. Justru malah ditaruh di tempat gelap dia jadi bagus. Nah, itu harus kita tahu karakternya. Intinya kita harus tahu karakter ikan, tahu karakter kolam masing-masing yang ada di tempat kita. Jadi kita bisa ketika kita bawa ke arena, kita tahu perlakuannya seperti apa. Kayak misalkan kayak Ochiba itu kan harus disetresin dulu. Nah, itu biar memang dia ada. muncul nih gitu kan. Ada juga yang di sini nih karakternya nggak mau, dia stres. Oh, Nggak jadi mau stres gitu kan. Ya sama kayak orangnya mungkin nggak mau stres orangnya. oh gitu ya. Berarti kita semua sama ya. Ya, jadi memang pemahamannya lebih ke arah ya seperti kita lah ibaratnya. Mereka dibikin karena dia perjalanan dan sebagainya. Misalnya dikondisikan agar dia itu nyaman dulu, meskipun dia pindah tempat, Ya. pindah suhu dan sebagainya, kita nyamankan dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa siap di arena. Nah, ada juga dengan mungkin beberapa ikan dia minta air yang semacam kayak air mineral kemasan, itu juga memang efeknya lumayan juga untuk Jadi berbeda ikan-ikan ya? tertentu. Ya, itu ikan-ikan tertentu itu karakternya kadang dikasih air yang di arena, Ya. dia drop, ketika diganti dengan air kemasan, Iya. dia bisa pulih. Oh, karena mungkin air kemasan itu di mana-mana itu mungkin airnya sama. Sama, Ya. itu benar. Jadi untuk menyiasatinya ya. menyiasati itu salah satunya. Ya sebenarnya umum aja sih, banyak kok yang melakukan itu. Ya, kayak biasanya kan ada juga yang dikasih garam. Ya Atau bisa apa ada buat- dikasih garam. Mungkin biar nggak stres atau Ye, gimana, karena kan bisa. habis perjalanan jauh. Ye. Kita nyampe mungkin Jumat atau ada juga yang Sabtu nyampenya. Ya kalau saya sih memang kalau bisa sih tidak terlalu mepet lah dengan penjurian. Oh, Biar oke. ikannya itu apa ya, ada waktu untuk adaptasi. Intinya Jadi itu. gitu guys. Jadi jangan terlalu mepet sama penjurian ya. Kalau misalkan kita mau apa ya, ikut show, ya kan, agar ikannya tuh nggak stres dan apa. Karena Mas Wilzam ini tuh dipercaya banyak orang untuk keeping ya, apalagi mungkin bos-bos besar koi, penghobi koi. Makanya kita di sini kita mau tanya-tanya nih sama Mas Wilzam tentang seputar ini tadi. Gimana nyiasatin pas waktu kita show ikan kita itu nggak stres atau nggak drop lah ya, Oke. gitu ya Mas. Ya, ya itu sebatas ilmu saya ya. Ya, Ya banyak yang nggak sama, banyak juga yang sama. Jadi ya masing-masing memang punya pengalaman, punya cara. Ya intinya cara mana yang sudah dipakai dan jitu, ya itu aja pakai. itu aja pakai. Ya itu aja. Jadi biar tidak bingung kebanyakan referensi. Kalau saya gitu sih, sama dengan karantina yang sudah dipakai berhasil, ya itu jalankan. Pakai SOP. Jadi semacam kayak dipakai standar operasionalnya untuk kalau ikannya ya sama kayak ikan kontes juga sama, hampir sama kok. Itu tuh harus satu-satu atau misalkan yang kita bawa banyak ikan, itu tuh tergantung ikannya atau kita bisa nih satu kantong aja nih gitu kita. Kalau saya ini saya kantongi berdasarkan karakter. Oh gitu, berdasarkan karakter ya. Jadi misalkan Dicatat. yang basicnya Hikari, nah saya jadikan satu dengan Hikari. Misalnya ada Matsuba, ada Kujaku, ada Ginsowa, ada itu saya jadikan satu. Bikin satu. Ya kalau yang basicnya item atau sumi kayak sowa, siru itu Siru. juga saya jadikan satu. Beda lagi dengan Kohaku dan Sanke.
sebisa Iya. mungkin saya pisah sih. Bedain kantong ya. Meskipun ya selain juga saya ukur, Ya. ukurannya juga ya kantongannya. Jadi ukurnya saya memang ya saya racakkan, artinya saya rata-ratakan ukur sekian dengan sekian biar tidak terlalu nimpang. Juga mempertimbangkan jenis hikarinya tadi itu. Karena ikan hikari cenderung lebih bisa kelihatan apa ya istilahnya glowing atau apa bahasanya itu ketika dia kena tempat-tempat yang agak terang. Ya. Ya, Nah, hikari. bertolak belakang dengan ikan-ikan yang basicnya hitam Ya. atau sumi kayak sowa dan siru. Dia lebih nyaman di tempat-tempat yang tidak terlalu terang atau dasarnya tidak terlalu terang. Gelap ya. Itu salah satu fungsi kita memilah atau mengantongnya kita Iya, pisah-pisah. iya. Size-nya nggak itu ya? Ya terutama size, karena kalau size-nya gede dengan kecil, kasihan yang kecil kena tendang nanti. Oh, jadi gitu. Nggak boleh, jangan sampai dicampur ya. Size besar sama size kecil tuh harus dipisah. Ya, kalau saya sarankan dipisah karena kasihan kalau ikan kecil dicampur dengan ikan gede, pasti dia ketendang-tendang lah. Oke, jadi malah yang kecil tuh stres ya? Bisa jadi ya? jadi itu kan, makanya ya Kalah kalau mental. bisa ya dirata-ratakan lah antara 25 ke 35, antara 40 dengan sampai ya 40 45 masih bisa jadi 2 itu kan, 50 jadi 1. Yang kecil-kecil 12 sampai 20 masih bisa jadi 1. Oh, gitu. Ya salah satunya itu. Ya sebenarnya nggak, ya biasa-biasa aja sih sebenarnya, nggak ada yang istimewa. Tapi kenapa bisa percaya sama Mas Wilzam nih? Ya mungkin beruntung Berarti aja ya. enggak dong, nggak mungkin dong. Ya nggak tahu ya. Karena sudah membuktikan mungkin barangkali atau gimana? Ya intinya sih kita ini sama customer ya. Ya, Kita ngomong apa adanya. Kita jujur, tanggung jawab, komitmen dengan Yes. apa yang kita sepakati di di awal. awal. Ataupun kalau ada kesepakatan-kesepakatan yang menyusul di tengah-tengah kompetisi dan sebagainya, ya kita selama masih bisa Obrolkan. diobrolkan, ya kita fleksibel aja. Yang penting itu kan koi itu kan untuk cari bahagia. Asik. Nah, Iya. jangan sampai kita main koi itu kita jadi stres, Iya. kita jadi banyak musuh, Iya. kita jadi apa ya istilahnya tidak nyaman. Ya berarti kita salah tempatnya, bukan di koi. Ya, berarti belum bisa menikmati. Belum bisa menikmati, bener. Belum bisa Jadi menikmati enjoy koi. aja kalau main koi itu. Enjoy Ya. aja ya kalau main koi. Jangan terlalu dipikir, serius banget. Seperti kata Mas Wilzam. Iya. Ya paling enggak yang sering saya quote-kan di teman-teman itu kan, ya show itu yang tarung itu biar ikannya aja di arena, ya kan. Oke, jadi- Kita handling, kita apa ya usernya atau ownernya ya di arena ya kita bercanda, Santai kita aja bercerita, kita ketawa, kita makan bareng, ngopi, nyusu dan sebagainya. Iya. Dalam artian Wah, nyusu, nyusu. minum susu loh ya. Susu Minum susu, ya, kopi minum ya, susu. susu. Nah itu nikmati itu aja, gitu kan. Jadi yang tarung biar ikannya aja di arena. Iya, Kitanya kita seneng-seneng. Artinya bukan seneng-seneng dalam artian yang negatif ya. Iya. Kita seneng-seneng. Ya kita kumpul bercerita, Fair bercanda. ya, jadi harus fair gitu Iya, ya. kalah menang itu udah Urusan belakang. urusan belakang. Yang penting kumpul happy. dulu, happy dulu. Yang gitu. penting happy dulu. Oke Mas, Mas Wilzam, mungkin saya ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Gimana sih kiat-kiatnya ikan itu bisa jadi champion? Apa aja yang harus ditempuh gitu ya? Ya intinya ikan juara ya, ikan juara. Sebenarnya ikan juara itu susah loh. Ya, Tidak hanya champion. Untuk juara 1, juara 2 itu ya memang susah gitu kan untuk cari ikan juara. Ya terlebih kalau apalagi naik ke best, naik ke champion. Kalau untuk ikan champion memang ya ikan memang dia dari kecil memang dia akan kelihatan potensinya.
potensi dari ikan ini itu ya terutama dari ya skin quality-nya, Iya. dari pattern-nya, dari semua aspek itu Ya. memang beberapa ikan itu memang sudah kelihatan bakat lahirnya. Dari kecil. Dari lahirnya itu sudah kelihatan bakatnya. Akan tetapi pengalaman saya pribadi, ya meskipun dia punya bakat, kita juga harus mengkondisikan dia. Ibaratnya kayak semacam petarung itu, selain dia memang punya bakat, ya dia harus dilatih. Oh, dilatih. Nah, salah satunya yaitu sering kita ajak ke arena atau kita ikutkan ke show lah. Show, jadi buat percobaan. Karena pengalaman saya pribadi itu ada ikan itu memang pertama kita ikut juara 5. Ya. Ya kan? Terus setelah kita keeping, kita kondisikan, usianya juga mulai bertambah, dia jadi juara 2. Oke, naik semakin Naik, semakin naik. Terus ada juga nanti kita ikut lagi di ketiganya juara 1. Kadang di kelimanya atau keenamnya baru dia champion. Jadi harus melewati proses itu. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang memang ikan saat kita bawa memang pada saat top performance atau ikannya itu benar-benar sudah pas lagi fit-fitnya, lagi performanya bagus, lagi shiningnya, ya langsung ikut, langsung champion. Oh, jadi tergantung ikannya ya. Kayak ya kemarin usuri saya bawa ke mana, ke Batu Naga Hitam itu, Malang itu, ya itu saya bawa pertama kali ya alhamdulillah langsung champion gitu kan. Luar biasa. Ya terlepas itu juga kita juga lihat lawan di arena sih gitu kan. Itu caranya menyiasatinya itu. Ya kita harus punya data lah minimal ya. Kita harus punya data. Jadi kita harus punya data ikan ini nanti lawannya siapa, ikan ini nanti tanding dengan siapa, ganjil genap. Nah itu juga pengaruh gitu kan. Meskipun saya udah nggak pernah mikir ganjil genap, pokoknya ikan siap ya ikut aja gitu kan, mau ganjil mau genap penting ikut udah aja. Yang penting ikut ya toh nanti pada saatnya kalau emang dia belum pada saat ukur championnya ya dia bisa, kalau main yang bagus ya bisa best ya. Itu udah prestasi, udah best itu. Nggak semua ikan bisa loh ya betul. Mengingat ini itu semuanya semakin banyak. Bener, memang kompetisi koi untuk tahun-tahun semakin tahun ini semakin susah untuk cari ikan bahan-bahan ikan champion. Ya, yang benar-benar istilahnya tuh masih perawan ya. Maksudnya masih dari kecil dari lahir memang bagus gitu kan. Makanya saya juga apresiasi juga dengan kebijakan dari API tentang pembatasan ikan yang 3 kali champion itu sangat merangsang ya, atau membuat gairah di Koisu itu mulai bangkit lagi karena jujur banyak ya teman-teman owner yang atau petani bahkan itu ketika mau menaikkan produknya itu ya nggak mampu, atau istilahnya itu ibaratnya yang petani ini baru keeping 2 bulan 3 bulan, yang champion sudah keeping lebih lama lagi, akhirnya nggak kekejar gitu kan. Jadi yang ini sudah katakanlah setahun, yang sini baru 3 bulan kan beda. Nanti sini udah setahun, ini nambah lagi, akhirnya nggak kekejar. Nah dengan adanya ini alhamdulillah ya banyak respon yang bagus gitu kan. Salah satu itu untuk di kompetisinya, untuk di kalangan breedernya alhamdulillah juga beberapa responnya juga sudah mulai bagus, karena ikan-ikan yang bahan keeping bahan bagus ini untuk katakanlah ginting-gintingnya bagus, cuman sumbernya belum sempurna, merahnya belum sempurna, sekarang udah bisa laku. Nah beda dengan mungkin yang ke belakang ini nggak laku karena yang dicari yang sudah langsung finish. Nah makanya bersyukurlah ada kebijakan ini yang mudah-mudahan
Apki bisa lebih lagi apa ya, mendengar atau apa ya, cari info yang kiranya kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil lagi agar ya bisa mengcover atau istilahnya mengakomodir dari Ya, merangkul. para penghobi-penghobi atau para owner dan para petani-petani. Mungkin gitu aja teman-teman semua. Udah. Oke, makasih banyak. Mas Sama-sama, Wildan. sama-sama. Kapan-kapan kita main lagi. Yeay. Makasih atas sambutannya, kerelaan hatinya untuk ditanya-tanya Ya. sampai belepotan. Gitu ya, udah gitu ya Mas Siap, Wildan. siap. Terima Yeay, kasih. sama-sama. Dadah. Salam Apkinesia. Dadah.